bulan itu darahnya itu menghitam. Kalau nggak percaya kok tusukan, yo jadi tusuk pakai pisau ngono Pak, pakai jarum bekam. Itu darahnya hitam mengental. Kemudian bandingkan dengan darah orang yang tidak stres. Nah, ada apa dengan darah hitam itu? Ada banyak racun di dalam darahnya itu, gitu. Kemudian di mana nanti di organ tubuh itu ada titik lemah, maka kumpulan racun itu akan mengendap di situ. Bagi perempuan yang paling sangat gampang mengendap itu di rahim dan payudara Pak, dan di kelenjar, gitu loh. Bagi laki-laki paling banyak di prostat dan di otak, tuh. Jadi masalah ini dulu jangan cairkan. Jadi ilmu ceritanya dikeluarkan dulu. Dalam kehidupan itu faktor penyebab masalah ada 3 hal. Temukan dulu itu, baru bedah masalahnya dulu supaya dia tenang. Karena orang stres ini nggak tahu baik buruk Pak. Orang stres ini nggak tahu baik buruk, ya nggak tahu akhlak, nggak tahu adab gitu loh. Itu stres, tanda orang stres di situ. Dan itu berbahaya, gitu. Bisa serangan jantung juga. Makanya orang stres bukan sekedar kanker, kencing manis bisa muncul, jantung koroner muncul, ya macam-macam tuh penyakit yang mengerikan tuh. Oleh karenanya jangan stres, ya Pak. Dua-dua nggak dua-dua, orang usah stres, nggak dua-dua yo kerja, gitu. Itu salah satunya. Jadi setelah diketemukan, ya, kesetresannya contoh jalur ekonomi, kebanyakan utang mungkin. Ini kan yang sulit sekali. Saya itu pernah punya Pak, temen, ya, orangnya sebetulnya kayak aset. Kemudian utangnya miliaran, asetnya kaya. Sampai 5 tahun tuh, sampai dia kakinya membengkak kena jantung. Karena mikirin stresnya itu, padahal asetnya banyak. Kemudian konsultasi ke saya. Saya bilang, Bu, sebetulnya sampean itu mudah menyelesaikan itu, masalah itu. Kalau sampean pikirin, ini nyawa sampean akan menjadi korbannya. Contohnya kaki sampean udah bengkak, dokter sudah mengatakan itu jantung. Ini berbahaya, saya. Mau sayang nyawa yang tinggal sedikit ini atau menyelesaikan masalah? Sudah Pak, tapi nggak bisa. Saya katakan, kalau niatnya besar, kendalanya kecil. Kalau niatnya kecil, kendalanya yang besar. Saya bilang gitu. Dia punya utang hampir 4 miliar. Dia punya tanah di mana-mana, dan ada tanahnya yang sudah ditawar 4,5 miliar nggak dikasih karena harganya 6 miliar. Tuh. Dipertahankan itu sampai 5 tahun, sakit-sakitan. Kalau niat jamban besar menyelesaikan masalah, untuk apa jenengan pertahankan? Saya begitu kan Pak. Berarti niat jamban nggak besar. Nah, hanya berjalan Pak, masuk lagi rumah sakit, nyari lagi saya. Mau dikonsultasikan kayak apa, tetap aja jawaban saya itu. Niat jamban masih kecil, tidak besar. Hanya lama-lama ya dijual Pak, itu selesai sembuh penyakitnya Pak. Tuh, ya, itulah salah satu kesetresan itu luar biasa. Maka jangan stres. Nah, ini sumber daripada salah satu kanker adalah stres. Efek dari stres, orang lupa diri, lupa akan dirinya. Kadang pikirannya ngacuh, omongannya ngacuh, adab akhlak juga tidak ada, gitu. Maka luar biasa. Ini salah satu faktornya adalah di situ. Kemudian faktor kedua adalah faktor memahami sebuah ajaran yang setengah-setengah. Itu bisa stres juga Pak, bisa memunculkan itu, gitu loh. Tidak punya pikiran yang luas, tidak menggunakan akalnya, gitu. Jadi mentok, ini A, yowes A ini, gitu. Dikasih huruf B nggak mau, dan akan memunculkan sifat yang sangat kaku. Nah, sifat kaku inilah membuat seluruh peredaran darah juga menjadi
beku menjadi hitam, itu menjadi penyakit. Maka nggak boleh kita, kalau ada hal-hal yang kita tidak ketahui atau belum ketahui di luar, jangan dulu kita menjustis. Bapak pergi kemana? Kebetulan Bapak juga penekun spiritual, penekun agama dengan baik. Ketemu di luar ada prinsip yang lain. Jangan dulu mengukur dengan apa yang kita miliki. Kalau kita belum tahu, cari dulu. Kok ada yang kayak begitu ya? Nggak masuk di otak saya ya? Bener apa enggak itu? Nah, ini harus dicari dulu. Gitu, supaya kita lebih bijak. Nah, ini akan membuat masalah, Pak, di sini. Maka tidak boleh ada kekakuan di dalam hati. Maka muncullah sifat kasih sayang. Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan sifat kasih sayang. Tidak boleh kita membuat kaku dalam kehidupan. Karena seperti yang sering saya katakan, bahwa ilmunya Allah itu luas, ngebekin jagat. Seandainya lautan itu jadi tinta, kemudian batang-batang, dahan-dahan itu akar-akaran dipakai pensilnya, nggak cukup untuk menulis. Ini yang harus kita pegang dalam seorang rohaniawan. Jadi tidak boleh mengatakan si A si B salah, karena kita tidak tahu, belum tahu. Justru gini loh Pak, ilmuwan itu, seorang profesor itu, untuk menemukan sesuatu harus berdasar tidak tahu dulu. Jadi kalau jenengan sebagai seorang ilmuwan, harus di situ dulu memposisikan diri. Jadi berdasar tidak tahu. Contoh, saya ini ingin ngopi untuk kopi yang gereng. Saya nggak tahu bagaimana cara saya. Nah, Pak mulai nggak tahu tuh mulai mencoba, mulai meracik. Itu dasar ilmuwan. Jadi ilmuwan itu pasti mengenolkan diri untuk menciptakan sesuatu yang belum ada. Nah, di situ nih, jangan kaku kita. Nah, kemudian di sektor kerukunan yang paling ya bahasanya tuh Pak Ustadz Haji itu, keluarga itu ya, laki perempuan itu harus cukup dua, cek dan coknya. Cek coknya ini harus cukup, ceknya harus cukup, coknya juga harus cukup Pak. Ini kalau nggak ada ya, nggak stabil, juga membuat stres, ini bisa membuat kanker. Oleh karenanya badan kita harus sehat. Harus tahu umur 50 tahun ke atas yang fluktuasinya kalau dulu itu pandangan hidup, di situ mulai pegangan hidup, gesek-gesek hidup. Ya bagaimana caranya gitu loh. Kita harus sehat. Ini lama-lama juga bisa membuat kanker. Ini permasalahan, Pak. Maka jenengan harus bisa mengungkap ketika ada orang kanker itu, faktor penyebabnya ini apa? Diurai dulu. Setelah diurai, kadang orang ini gini loh Pak, sangat hemat dengan hartanya, ya, untuk bayar hutang dia nggak mau hartanya seakan-akan nanti dibawa mati gitu ya. Padahal penyelesaiannya dengan cara itu gampang gitu, karena dia mengasih sayangin harta yang dimiliki itu, punya utang nggak dibayar-bayar, ini stres Pak, beranak pinak utangnya. Nah ini kan masalah. Jadi hal-hal seperti ini penting, jenengan harus urai ya. Jadi itu faktor. Siapa Pak duluan? Setelah itu padukanlah dengan amalan agama yang sifatnya apa? Yang sifatnya adalah sapu bersih, yaitu memohon ampunan. Gitu. Siapa Pak di luar Pak? Masih ada di luar? Setelah bisa terurai ini, maka gunakan ilmu agama. Apakah yang mampu menyembuhkan daripada kanker tumor di sektor agama? Yaitu pemahaman istighfar. Membantu untuk menyembuhkan daripada tumor dan kanker. Kalau faktor penyebabnya dari kesalahan-kesalahan, maka gabungkan istighfar itu dengan sholat tobat. Insya Allah tumor kanker itu bisa sembuh Pak.